Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang aku cintai, di dalam kehidupan kita ini banyak petunjuk ya yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, dan kemudian juga tauladan kita yang menjadi pedoman kehidupan kita adalah Rasulullah SAW. Kita itu seringkali menjalani kehidupan yang penuh ujian. Ujian itu karena di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa tidak akan saya biarkan mereka mengatakan bahwa mereka sudah beriman sebelum saya mengujinya. Jadi ujian itu sudah pasti. Ujian kegalauan, ujian ketidaktenangan, ujian kebahagiaan juga ujian tentunya. Kemiskinan, atau sesekali kata Allah akan kukurangi kehidupan mereka, baik dari segi makan, kemudian papan maupun sandang. Kenapa saya menyebutkan itu? Karena itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Teman yang tak baik, ya, teman yang terlalu baik, itu semuanya itu adalah ujian buat kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidupmu akan tenang-tenang saja dalam kehidupan kita ini. Selalu ada ujian, dan ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti tadi saya kemukakan, tidak akan dibiarkan oleh Allah seseorang itu mengatakan bahwa dirinya beriman padahal mereka belum diuji. Jadi orang-orang yang memang diuji itulah yang kata Allah, kalau dia sanggup keluar daripada permasalahan, maka itulah sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekuatan keimanan, dan dia menjadi orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang yang beriman. Nah, itu ujian itu menjadi satu hal yang memang memiliki kepastian, dan kemudian adalah sesuatu hal yang logik akan datang, dan sesuatu hal yang ya hadir pada diri kita tentunya. Nah, itu ujian itu so pasti gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian itu? Ya, sabar. Kita ini harus memiliki kesabaran yang kuat. Ya, di beberapa pertemuan kita sebelumnya juga saya katakan kesabaran itu tidak ada batasnya sampai ajal menjemput. Jadi kesabaran itu terus ada, terus ditanamkan di dalam jiwa, terus dikuatkan hati kita bahwa kita adalah orang yang orang yang sabar tentunya. Ya, jadi walaupun seperti itu, tetaplah menjadi orang yang kalau diuji bersabar. Dan kemudian ikhlas. Ya, di dalam Al-Quran semua disebutkan. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kalau ada menyebutkan seperti saya sebutkan di dalam Al-Quran, Anda cari. Ya, supaya kita sama-sama belajar Al-Quran itu. Jadi tidak hanya saya sebutkan surat dan ayatnya. Misalnya tentang ujian, tentang rezeki di surat Hud ya. Kalau surat Hud itu disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya bahwa setiap kamu akan diberikan rezeki, ya, baik jin maupun manusia dan binatang-binatang yang melata tidak akan pernah luput dari rezeki telah dikasih oleh Allah. Nah, yang tiga ini menjadi sesuatu hal yang begitu besar faedahnya bagi kita. Orang yang memahami, ya, orang yang memahami bahwa dia adalah mengerti, maka dia habis, maka dia akan tidak ada permasalahan dalam kehidupannya. Semua akan tenang, hatinya akan tenang. Nah, itu yang terkadang kita itu tidak memiliki keyakinan karena kita tidak tahu. Nah, kita harus tahu tentang ini. Kenapa harus tahu? Kita harus punya gambaran ilmu tentang itu. Tadi sudah 3 ayat. Ya, 3 ayat. Satu adalah ujian, kedua kesabaran. Itu ayat kedua kesabaran. Malah Allah berkata di dalam Al-Quran, mereka-mereka yang sabar itu dekat dengan aku. Mereka-mereka yang sabar itu akan saya berikan kebutuhannya. Mereka-mereka yang sabar itu saya akan mudahkan jalan untuk mencapai sesuatu. Nah, kita sekarang ini saya melihat ya betapa di luar sana
banyak di antara kita, sahabat-sahabat kita yang terkadang itu mengambil jalan pintas. Ya, membodohi temannya, menipu temannya, lalu kemudian ini diperlakukan oleh oknum-oknum ya, bukan sahabat-sahabat kita yang cinta ilmu dan cinta agama atau cinta sesama dalam arti kata luas ya, yang orang yang suka memeluk agamanya dengan kuat ya. Tetapi di antara kita ada oknum-oknum. Saya sebutkan pribadi-pribadi yang terkadang lalai. Kenapa mereka lalai? Karena mereka lupa akan betapa sebenarnya Allah sayang sama mereka. Di dalam beberapa ayat dan kemudian ada hadis juga yang menyebutkan betapa Allah mencintai kita. Betapa Allah menyayangi kita, ya kan? Lalu kemudian orang yang merasa bahwa dia yakin terhadap jalan keluar dalam kehidupan ini, Allah akan lebih menyayanginya dari cinta yang hanya sekadar gambaran di dalam pemikiran kita. Tapi Allah luar biasa dalam arti kata begini. Kalau Allah memberikan jalan kepada kita, dia buka jalan seluas-luasnya. Kalau kita bersalah, Allah hanya satu memberikan imbalan dalam arti kata sanksi kepada kita. Itulah sebenarnya betapa Allah sayang sama kita. Jadi ujian, kemudian kesabaran, kemudian bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Itu adalah 3 hal yang begitu signifikan, begitu tertaut ya di dalam kasih sayang Allah gitu ya, di dalam rahmat Allah. Dan lebih dari itu, yang kita katakan itu hanya sekadar butir-butir ya, butir-butir yang sangat kecil ya, debu yang sangat kecil. Kenapa? Allah begitu sayang kepada kita. Nah, yang kalau Allah mengatakan begitu sayang kepada kita, seperti di dalam Al-Quran disebutkan kasih sayang Allah itu maha luas, berarti kita telah mendapatkan seluruh kebutuhan kita. Nah, ini yang paling penting kita sadari. Supaya apa? Supaya hati kita tenang. Banyak di antara kita ini yang tidak tenang hatinya ya karena selalu karena selalu kita itu merasa bahwa susah hidup itu ya. Betapa susahnya, betapa berkenyamuknya persoalan. Itu karena apa? Kita sendiri yang membuatnya. Tidak sedikit di antara manusia itu mengecam dirinya sebagai orang yang tidak bisa lepas dari permasalahan. Tidak ada di dalam hati itu ketenangan. Tidak ada di dalam hati itu keikhlasan untuk menerima. Allah mengatakan dalam firman Allah di dalam Al-Quran bahwa orang yang sangat tinggi derajatnya, Allah juga menyebutkan mereka yang ikhlas itu adalah orang-orang yang diberikan ketenangan dalam jiwanya. Ya, sebenarnya kata kita kan tidak pun diberikan Allah kalau orang ikhlas itu dia tenang. Tapi sebenarnya Allah telah merajut cinta yang begitu besar kepadanya. Untuk meraih cinta Allah itu ya semua yang saya katakan tadi. Ujian, kesabaran, ketetapan hati bahwa rezeki itu, ketetapan hati itu karena ketauhidan kita. Orang yang percaya kepada Allah bahwa dia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Allah, maka itu akan tenang jiwanya dan Allah akan menambah. Itu apa? Allah akan menambah rezeki atau segala sesuatu ya, imbalan daripada keyakinan. Keyakinan ini kan ketauhidan. Orang kalau dia bertauhid, dia percaya, maka dia pun percaya terhadap takdir. Yakin bahwa takdirnya adalah takdir yang baik. Jadi kalau ada ujian sebagai takdirnya, dia merasa bahwa itu sebagai sesuatu hal yang memang harus dia terima. Seperti janji Allah di dalam firman-Nya. Sesekali aku akan menguji mereka. Kekurangan pangan, kekurangan bahan sandang, kekurangan bahan pakaian, atau hati yang gelisah. Nah itu semua kalau itu udah janji dan kemudian kita sudah memakluminya, ya sudah,
terima. Ya, tetapi kan manusia ini diciptakan oleh Allah adalah orang yang paripurna, yang memiliki kemampuan, kehebatan, ya. Orang yang diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Jadi dari hawa nafsu, pemikiran, akal, kepintaran, kecerdasan, hati, maka dia akan mempertimbangkannya. Dengan mempertimbangkan itu, maka dia pun ada ikhtiar. Segala sesuatunya itu dilakukan sebagai ikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa ujian atau hal-hal yang terganjal dalam hati kita ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang di luar kemampuan kita, terkadang kita tidak perlu khawatir. Ya, ada banyak hal yang juga kita harus pahami dalam pergaulan hidup. Pergaulan hidup secara sosial itu banyak. Misalnya, kita ingin dihargai, tetapi orang tidak ada yang menghargai kita. Wah, itu ada sahabat saya dan termasuk saya dari dulu itu secara ansih berpikir bahwa wah, orang kok tidak ada yang menghargai saya padahal saya sudah berbuat sesuatu. Nah, itu kan muncul dari diri kita hal-hal seperti itu. Nah, itu sangat manusiawi memang. Tetapi walaupun begitu, sudah muncul berpikir begitu, Allah mengatakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Artinya, segala sikap yang negatif dari orang lain, terima. Jangan jadikan untuk, oh saya akan balas orang itu. Tidak seperti itu dalam kehidupan bersilaturahim, kehidupan sosial ini, ya. Dirimu, ya, yang diminta oleh Allah, pertanggungjawaban dan kebaikan. Kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini diciptakan untuk berbuat baik. Di dalam salah satu surat Al-Baqarah, ya, kalau tidak salah, kamu harus memiliki kemanfaatan bagi orang lain. Nah, inilah sebenarnya belanja hidup kita. Kita harus menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Ya, terkadang orang lain tidak percaya sama kita bahwa kita memiliki kemampuan ini, bahwa kita melalui kemampuan itu. Biarkan. Tapi lakukan sesuatu. Katakan kepadanya bahwa kau ingin membuat sesuatu. Suatu ketika dia akan merasakan bahwa, oh ternyata orang ini sangat ikhlas kepadaku. Tidak meminta, ya, imbalan. Karena kata Rasulullah SAW, biarlah Allah yang akan membalas segala sesuatunya kepada kami. Kami tidak berharap imbalan darimu, tapi imbalan dari Allah itu lebih mulia. Kenapa? Uang yang imbalannya cuma 1 juta, 2 juta, Allah membalas bisa 300 juta, bahkan 1 miliar. Percaya apa tidak dengan hadis Rasulullah itu? Percaya apa tidak dengan ayat Rasulullah itu? Itulah keyakinan, itulah ketauhidan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka engkau akan dibimbing oleh Allah. Orang yang bertauhid secara baik, orang yang yakin atas perintah, atas firman Allah, atas hadis dari Rasulullah SAW, itulah sesungguhnya yang sebenarnya yang akan meraih imbalan dari Allah. Jadi, kalau berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Yakinlah, berharap kepada manusia itu kita akan kecewa. Jadi berharaplah kepada Allah. Tetapi, tadi saya sebutkan, kalau orang berbuat jahat padamu, jangan kau balas langsung. Ya, katakan kepada sahabatmu itu bahwa mohon maaf kalau ada saya salah. Hal itu sangat besar manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menjadi orang-orang yang paripurna, ya, orang yang, ya, itu bahasa para pejabat dulu, ya, tapi paripurna dalam arti kata kalau bahasa Islam yang tinggi derajatnya, yang tinggi keimanannya, yang percaya atas segala sesuatu takdir yang muncul kepadanya. Kalau sudah seperti itu, lega hati ini. Karena orang yang yakin Allah akan tuntun, ya, membuka jalan daripada seluruh kesulitannya. Jadi Allah selesaikan itu kesulitan-kesulitan kita. Ya, kan kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, ya kan? Mendapatkan sesuatu hal yang baik, mendapat ketenangan jiwa, kebahagiaan, ya. Kalau duit banyak tak bahagia, apa gunanya hidup ini? Ya, banyak orang yang di luar sana
banyak duitnya, tetapi setiap saat sakit. Ya itu bukan doa kita, tetapi ini gambaran. Kalau kita menggambarkan duit banyak tapi sakit, mana lebih baik daripada duit sedikit tapi dirahmati Allah, cukup. Lalu kemudian kita sangat bahagia. Hati kita bahagia sekali. Ya. Jadi diri kita ini bermanfaat bagi siapapun, bagi keluarga kita tentunya, ya. Mendoakan orang, ya Allah ya Tuhanku, semoga ya Allah ya Tuhanku, sahabatku itu menjadi orang yang baik, rezekinya Engkau berikan yang luas ya Allah ya Tuhanku, rahmati dia ya Allah. Doamu itu sebenarnya akan kembali kepadamu. Nah ini terkadang kita tidak faham dalam beragama ini. Ngapain juga baik-baik sama orang? Kan gitu terkadang ada sebagian ya. Di antara, mudah-mudahan tidak yang di depan saya ini ya. Ya, tidak yang di depan kita ini. Tapi banyak orang yang terkadang seperti itu. Dia merasa, biarlah aku dewek yang aku doakan. Lalu kemudian doa, jangan kau berdoa hanya untuk kebahagiaan dunia saja. Dalam firman Allah menyebutkan, raihlah akhiratmu, tapi jangan kau lupa, engkau juga harus meraih duniamu. Untuk dunia, kata Rasulullah, kamulah yang paling tahu. Nah ini keterkaitan dua pedoman hidup kita ini, Al-Quran dan hadis, secara terbentang sudah memberikan pemahaman kepada kita. Tentang keimanan, tentang ketauhidan, tentang bagaimana kita meyakini ya takdir-takdir kita. Maka dengan keyakinan-keyakinan itu dan kita faham sebenarnya rezeki kita sudah dijamin, lalu kemudian kita ada ujian, kemudian bersabarlah, kemudian ya yakinlah atas rahmat Allah akan datang kepadamu, hati pun menjadi tenang. Begitu kira-kira saudaraku. Ngapain juga kita terlalu banyak berpikirkan tentang dunia ini. Tapi jangan salah bahwa kita juga harus berusaha ya. Usaha itu adalah ikhtiar. Kamu diberikan ilmu, skill ya, and art. Skill and art itu dibutuhkan ya. Skill itu ilmu pengetahuan, keterampilan, art itu seni. Jadi kalau ada keterampilan, memiliki seni di dalam menyampaikannya kepada orang. Kalau berbicara, pintar berbicara, tentu kita harus juga bagaimana caranya memiliki seni dalam berbicara. Ada adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu sebenarnya. Tetapi dia satu kaitan antara adab dan ilmu. Ya kan? Orang yang tidak paham beradab, ya berarti dia tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak beradab di dalam mencari ilmu, bergaul, maka dia juga orang yang tidak punya ilmu. Nah, oleh karena itu, dua ini di-combine, disatukan, sehingga dia memiliki hal-hal yang signifikan. Dia akan faham tentang bagaimana sebenarnya melakukan sesuatu. Ada doa ya, supaya kita itu ada doa, Rabbis Rosli, Saudari, wa yasirli amlil, ukudutam milisani yabkuhu quli. Ya Allah, jagalah lisanku untuk berbicara selalu dengan baik kepada orang lain. Lalu kemudian, kita juga harus taat di dalam beribadah. Taat di dalam melakukan kegiatan kita. Ya, kegiatan kita apa? Kegiatan kita itu, amaliyah kita itu semua adalah ibadah. Bekerja itu beribadah. Kalau ada rezeki, kasih seseorang itu. Ya, kamu kan sudah tahu siapa sebenarnya yang wajib kamu berikan. Kamu tahu ya, saudara-saudaraku pasti tahu. Ada sahabatku, ada ibuku, ada ayahku, ada adikku, ada kakakku. Ya, ada karyawanku, ada pimpinanku yang memang wajib mendapatkan sesuatu darimu. Karena Allah mengatakan, kau kasih 1, aku kasih 700 dalam surat Al-Baqarah. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu kasih 1 oleh kita, Allah ganti 700 kali lipat. Karena dikasih situ, kasih 1 ya akan diberikan oleh Allah di dalam satu tangkai, di mana dalam tangkai itu ada 100 kali derajat ya, pahala maupun rezeki yang akan kau peroleh. Diberikan Allah 7, berarti 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkai 100, maka 700. Allah mengganti kontan. Saya sudah katakan tadi, kalau Allah mengganti kepada kita, dia akan memberikan lipat ganda yang sangat luas. Tapi kalau kita salah, hanya dikasih 1. Itu keadilan daripada Allah kepada kita. Ya. Tapi kalau kita melupakan Allah, lupa sholat, lupa puasa, lupa berzakat, lupa memberikan sedekah,
ya, infak, apa ya, alasan. Kan kita itu punya password ya. Kita semua punya password. Nah, password itu sebagai orang mengatakan itu tune in nggak saya dengan Allah. Kalau tidak tune in kita dengan Allah, bagaimana Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, untuk membuat tune in itu, kewajiban yang ada diberikan oleh Allah pada kita, ya lakukan. Sholat, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, tentu yang mampu ya. Bersedekah. Allah sangat sayang kepada orang yang bersedekah ketika dalam kesulitan. Coba bayangkan, saya punya duit 6 juta, saya mampu memberikan sedekah dan infak kepada orang. Tapi sekarang saya punya uang hanya 3 juta. Itulah untuk keluarga, itulah untuk listrik, itulah untuk air, itulah untuk, kalau kita di Indonesia ada BPJS, semuanya habis. Untuk makan tidak yakin bahwa itu akan kita peroleh sebenarnya. Tapi karena rahmat Allah, yakinlah, itu akan cukup. Dan pada saat-saat seperti itu, kunci yang paling besar dan berimbal 700 kali lipat itu sedekah. Kalau ada orang datang ke hadapanmu, meminta sesuatu, jangan kau bentak dia. Karena apa? Dia sebenarnya datang meminta sesuatu kepadamu karena disuruh oleh Allah. Kecuali orang penipu. Kalau orang penipu ya, katakan saja, saya belum bisa memberi sesuatu kepada Bapak. Nah, itu kira-kira ya. Ya, bagaimana kita mensyukuri yang banyak? Kata Allah dalam kaitan yang itu, bagaimana kita mensyukuri yang banyak? Apabila kita mensyukuri yang sedikit saja, kita tidak mampu. Jadi Allah berpikir untuk memberikan yang banyak rezeki kita itu. Rezeki kita itu kan banyak. Dari lahir sampai meninggal itu sudah ada. Jadi di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu ketauhidan, kepercayaan, keyakinan kita, kemudian takdir kita, sebenarnya udah. Usia kita sudah tercatat. Barangkali 80 tahun ya. Kalau 80 tahun berarti saya 15 tahun lagi. Kemudian rezeki kita, kuantitas daripada rezeki kita itu sudah mungkin 10 triliun atau ya berapa puluh triliunnya. Tapi Allah memberikannya tidak langsung secara kontan. Hari ini kita mendapatkan ya rezeki itu dari 100 orang. Lusa dari 1000 orang. Kemarin atau yang akan datang mungkin hanya 10 orang. Dalam arti kata jika itu dihitung dengan orang. Tapi jika tidak dihitung hanya 100 juta. Kemudian kadang-kadang 300 juta. Kadang-kadang 500 juta. 1 miliar. Kan kayak gitu ya. Tapi kalau sedikit dikasih Allah. Bukan Allah tidak menyesuaikan janjinya kepada kita. Ya kan ada. Dunia ini kan ada orang miskin. Ada orang yang sedang. Ada orang kaya. Yang kaya inilah diberikan ujian oleh Allah. Agar bisa membangun orang-orang yang miskin. Kita melihat di film-film saja seperti itu. Bagaimana gambaran orang-orang yang teraniaya. Maka ketika ada orang yang membantu. Ada orang lain atau kekuatan lain di luar itu yang membantunya. Karena dia berbuat baik. Kan itu hal-hal seperti itu kan. Apalagi Allah. Engkau menyibakkan kotoran atau duri dari jalan saja. Ya. Kau akan mendapatkan imbalannya adalah surga. Kalau surga itu kecil dunia itu dengan surga. Makanya kalau kata Allah itu jangan minta kepadaku hanya sebatas materi. Tapi mintalah kebahagiaan. Kebahagiaan, kesenangan. Lalu kemudian kelonggaran, keluasan, bukan kesempitan. Kenapa? Itu adalah bentuk bagaikan surga. Minta kepadaku surga itu. Ya Allah ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah ya Tuhanku, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalau kita diberikan hidayah, kelonggaran, maka katakan kepada Allah, jangan lagi cabut ya Allah ya Tuhanku, keberkahan yang kau berikan ini kepada aku. Ya. Semua doa sudah ada, istighfar. Istighfar, siap bekerja istighfar. Semua katakan kepada Allah, apapun yang kulakukan ini ya Allah ya Tuhanku adalah bentuk ibadahku kepada.
Barangkali itu. Saya tidak menyimpulkan apa yang saya sebutkan itu. Jangan terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang membosankan juga. Besok kita mulai lagi dengan judul yang lain, tapi masih dalam konteks bagaimana ketenangan jiwa itu tetap menjadi milik kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.